Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abang Syahrian. Halo adik-adik semua, apa kabar? Abang harap adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, mari kita belajar tentang giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran pertama ini terdapat dua muatan mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Adik-adik bisa membacanya sendiri pada media pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, langsung saja ya adik-adik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan, terkadang kamu harus melakukannya lebih keras dibandingkan orang lain. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Ayo, mari kita mengamati ya, adik-adik. Sungai, Pesanggahan, dulu dan sekarang. Ceritakan pendapatmu kepada teman sebangkumu. Gambar itu menunjukkan kondisi sungai di Jakarta dahulu dan sekarang. Menurutmu, siapakah yang berperan untuk mengumpas sungai tersebut? Ternyata semuanya berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Nah, siapakah orang tersebut? Nah, adik-adik, ayo kita membaca. Judul teks pada hari ini yaitu Si Pendekar Kali Pesanggahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Persanggahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Abang Idin berpetualang menyusuri bantaran sungai tersebut. Kali Persanggahan yang dulu tempatnya ia bermain bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalas dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai berbagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad yang kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pesanggahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pesanggahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari, bahkan burung cakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, Kali Pesanggahan yang kotor dengan tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Nah, adik-adik, ayo kita berdiskusi. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Ini diagramnya. Kita isi yang tengah dulu ya. Apakah cita-cita Pak Idin tadi? Nah, ingin melihat Kali Persanggahan yang bersih. Nah, halangan apa saja yang dihadapi oleh Pak Idin? Nah, banyak anggota masyarakat yang menentang karena menganggap sebagai perusuh. Masyarakat sekitar sungai tidak memahami tujuan kegiatannya. Nah, sikap-sikap apa saja yang dimiliki oleh Pak Idin? Nah, tidak mudah marah dan anti kekerasan, kerja keras, kesabaran, dan tekad yang kuat.
Nah, usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh Pak Idin? Nah, membersihkan sampah, menyadarkan masyarakat, menanam pohon produktif. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Apakah adik-adik semua sudah belajar? Nah, ini adalah kesimpulannya adik-adik. Usaha dan kerja keras Bang Idin, serta kesabaran dan usaha yang konsisten, bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Cita-cita Bang Idin sungguhlah mulia. Cita-cita Pak Idin sungguhlah mulia. Usaha dan kerja keras yang telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya, yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang-orang seperti Pak Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Berikut ini adalah sebuah puisi untuk para pelestari lingkungan alam Indonesia. Mari membaca ya adik-adik. Menjaga alamku, karya De Caritas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Benarlah kalian membacanya dengan seksama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, yang pertama, berkisah tentang apakah puisi tadi? Nah, orang yang menjaga alam. Kedua, usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Jawabannya, tidak pernah lelah, putus asa, dan menyerah dalam menjaga dan memelihara serta merawat alam. Nah, kemudian mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Jawabannya, karena alam merupakan sahabat dan penolong kehidupan. Apakah adik-adik tahu deklamasi itu apa? Nah, deklamasi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasi puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan penghafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pengenalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Nah, adik-adik, di sini ada contoh menentukan jeda. Nah, di sini ada garis-garis ya. Kau adalah para penyelamat negeri. Nah, kita lihat catatan dulu ya. Yang pertama, ada satu garis, artinya berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Yang kedua, ada dua garis, artinya berhenti agak lama, biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan berikutnya. Nah, yang nomor 3, ada 3 garis, artinya berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, tahukah adik-adik bahwa Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga negaranya? Yang pertama, sumber daya alam hayati, dan yang kedua, sumber daya alam mineral. Nah, sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, diperlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Nah, contohnya batuan, itu pasir, tanah liat, dan semen. Nah, contoh bahan tambang seperti emas, batu bara, biji besi, dan minyak bumi. Nah, selanjutnya sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi di salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Nah, adik-adik,
Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia juga harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Nah, tentunya adik-adik sudah tahu apa itu poster, ya kan? Nah, buatlah sebuah poster dengan memilih satu dari dua tema berikut. Yang pertama, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati atau tumbuhan. Dua, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati atau hewan. Nah, kalian bisa melihat contoh gambarnya di sini ya. Nanti kalian juga bisa mereferensi sendiri di internet.